Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai dua berita terbaru dari DC Animated Universe yang kemarin udah diumumkan oleh SDCC yang mengabarkan bahwa Warner Bros sudah akan mau merilis dua project DC Animated Universe yang akan siap tayang pada tahun 2024 mendatang. Waduh, ada dua project nih, so kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, kita udah lama banget nih gak bahas DC Universe lagi Pak ya. Dan tiba-tiba kemarin di acara SDCC ternyata Warner Bros Discovery udah mengkonfirmasi bahwa mereka akan merilis dua project film animasi berbentuk movie. Yang pertama adalah Justice League Crisis on Infinite Earths, yang kedua adalah Watchmen. Waduh, ada dua project yang menurut gua itu cukup excited ya untuk kita ikuti ya. Mengingat dua project ini itu udah lama banget gak tayangkan secara live action. Kalau untuk JL Crisis on Infinite Earths sebenarnya kita udah dapat di versi Arrowverse dulu di tahun 2019, dimana itu udah pernah menjadi crossover terbesar bagi DC Universe dalam series live action TV series ya. Karena literally semua ceritanya dapat banget, meskipun akhir-akhir ini agak sedikit ya gimana gitu ya, tapi secara overall semuanya mirip banget dengan apa yang pernah ditulis oleh Geoff Johns yang merupakan penulis dari komik Crisis on Infinite Earths pada tahun 1986 dulu ya. Dan ternyata sekarang Warner Bros sudah akan memulai project JL Crisis on Infinite Earths dalam bentuk versi animasi. Oke ya, karena jujur aja sejauh ini kalau kita udah lihat dari track recordnya DC Universe, mereka tuh paling rapi dalam versi animasi. Terungkap kita udah pernah melihat itu di DC Amu dulu tahun 2010 hingga tahun 2017 ya kalau nggak salah, dimana itu udah menceritakan mengenai awal-awal Flashpoint Paradox terbentuk dan alasan mereka membentuk New 52, yang dimana itu udah dimulai sejak di film Justice League War yang pernah dirilis pada tahun 2014. Itu adalah awal dari DC Animated Movie Universe ya. Dan akhirnya setelah udah edit di Justice League Darkseid War Apocalypse, akhirnya mereka merilis sebuah animasi DC baru yang berjudul Superman Man of Tomorrow, sampai Batman Long Halloween, sampai berbagai macam film-film animasi DC yang bisa dibilang cukup banyak ya dalam grafik yang udah mengikuti zaman sekarang. Dan untuk dua animasi movie ini gua rasa mereka itu akan memiliki universe-nya sendiri ya, karena bisa dibilang JL Crisis on Infinite Earths ini ya ini udah masuk ke multiverse banget. Tapi kalau kita udah lihat dari film-film animasi DC yang zaman sekarang ini, mana mereka itu masih bertahan dengan segi solo universe-nya, kayak ini bukan bagian dari animasi itu ya, melainkan ini animasinya akan digarap langsung oleh James Gunn. Mengingat James Gunn udah confirm bahwa semua series, animasi, film, semua itu akan berkaitan dengan DC Chapter 1 Gods and Monsters yang sedang ia garap, seperti itu ya. Makanya gue bisa bilang kayaknya JL Crisis on Infinite Earths ini gak akan masuk ke Elseworlds, melainkan ini akan masuk kepada di projectnya utamanya James Gunn, seperti itu ya. Dan terutama juga Watchmen nih. Wah, ini nih, buat yang belum tahu, Watchmen kita udah melihat kerapan Zack Snyder di tahun 2009 lalu, dan itu adalah film DC live action yang pernah gua suka karena semua cerita konspirasinya dan menyangkut Cold War Amerika tahun 80-an literally itu bagus banget, dan juga ada banyak banget sisi pengkhianatan dan juga politik yang cukup berat untuk diikuti, seperti itu. Dan itu adalah karya Zack Snyder pertama kali untuk DC Universe sebelum dia membangun DCU pada tahun 2013 dengan film pertamanya Man of Steel, seperti itu ya. Makanya Watchmen ini bisa dibilang pada saat itu ya, gue masih ingat Watchmen itu udah menjadi film kontroversial, dimana itu udah menjadi film superhero tapi dengan balutan berbagai macam paduan genre dewasa, ada seks, ada brutalnya segala macam. Literally itu udah karyanya Zack Snyder banget. Lu tahu sendiri lah ya bagaimana kenapa Zack Snyder itu ketika dia menggarap DC Universe ya seperti itu.
tonton deh buat kalian belum tahu Watchmen seperti apa. Jadi intinya Watchmen itu menceritakan mengenai 5 anggota superhero yang dimana mereka itu memiliki ciri khas masing-masing, yang dimana mereka bertujuan untuk membongkar sebuah konspirasi Amerika dengan Rusia di tahun 1981. Literally itu adalah setting yang tepat sebelum terbentuknya Justice League. Itu lama banget seperti itu ya. Dan mereka akan mengungkapkan kematian salah satu teman mereka, yaitu The Comedy Man, yang dimana dia terbunuh dengan secara misterius. Dan Watchmen akan menggali itu semua sampai tuntas. Makanya itu bisa dibilang adalah film DC Universe dan juga komik yang paling berat menurut gua apa ya untuk Watchmen ya sampai sekarang ini ya. Sebelum gua baca komik The Authority ya, yang dimana The Authority itu kan akan digarap oleh James Gunn juga. Tapi menurut gua maaf ya, cerita paling berat di DC Universe sampai sekarang itu adalah Watchmen. Watchmen itu paling berat banget, sumpah. Gua harus mikir gitu gimana baca per chapternya. Apalagi kalau kalian udah baca Doomsday Clock. Aduh, Doomsday Clock itu adalah sequel tahun 2017 yang ditulis oleh Geoff Johns, yang dimana itu lebih berat lagi. Dan sempat itu Doomsday Clock itu akan dirilis secara series pak dulu di HBO Go, tapi ternyata gagal ya di pasarannya, makanya seriesnya udah nggak lanjut lagi. Tapi gua rasa dengan Watchmen yang akan diangkat oleh Warner Bros sekarang, kemungkinan mereka akan angkat tema Doomsday Clock, karena bisa dibilang Doomsday Clock kan belum pernah diceritakan melalui visual manapun ya, dan itu merupakan sebuah sequel yang bisa dibilang cukup unik untuk diangkat, apalagi kalau dalam versi animasi. Wow, ini bisa menarik market banyak banget anak-anak sampai remaja pak. Makanya wow, Doomsday Clock gue pengen tahu deh bagaimana animasi Warner Bros ini bisa mengangkat tema yang seberat itu. Karena gini, kalau Doomsday Clock mau diangkat sebenarnya itu bisa jadi bagus kalau misalkan itu akan diangkat ke versi live action. Tapi karena mereka udah garap animasi sih gak masalah ya. Tapi lagi-lagi semoga aja gak seancur kayak Injustice kemarin. Yang bisa dibilang gue udah cukup excited banget dengan project Injustice yang versi animasi movie, tapi ternyata pas rilis bodoh lah, semuanya itu ampas. Serius, gue sebagai pembaca komiknya udah mainin gamenya, gue udah baca komik prequel seperti apa sampai komik prelude-nya, ternyata pas film animasinya bodoh, semuanya dibikin kacau animasinya pak. Makanya sorry to say, kalau mereka mau mengangkat tema yang seberat ini bisa aja, cuma tapi please kalau mau dibikin beda boleh silahkan, tapi jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu bego di akhir-akhirnya. Sumpah literally di Injustice movie animasi gue merasa goblok loh ketika gue melihat di ending apa-apa nih endingnya, nggak ada kerasa ironis ya, nggak ada bad ending untuk Superman, nggak ada. Literally kayak ya maksa banget di movie animasi, nggak kayak di versi komik sama versi gamenya, kayak maksa gitu. Makanya please Warner Bros jangan sampai melakukan kesalahan kedua kalinya pak. Please, itu adalah film animasi yang paling gua tunggu-tunggu. Nah apalagi kalau kita udah bahas mengenai Crisis on Infinite Earths ya, mengingat buat yang belum tahu, itu adalah cerita mengenai semua superhero dan villain dari DC Universe di berbagai macam multiverse akan menghadapi ancaman dari Anti-Monitor yang merupakan entitas dari angkasa yang berusaha untuk membasmi semua para planet-planet yang ada di multiverse pak, seperti itu. Dan mereka akan bersatu untuk mengalahkan sang Anti-Monitor itu. Dan itu di ending, kalau kalian udah baca komiknya, di ending The Flash lah yang akan mati untuk menggagalkan invasinya Anti-Monitor. Ya seperti itu, makanya literally itu adalah the best komik lama yang menurut gua nangis loh ketika di ending, ketika The Flash mati itu. Makanya ketika gua ngeliat di Crisis on Infinite Earths lah dirubah juga, aduh gak penting di endingnya. Astaga, Oliver Queen mati itu gue merasa kayak kurang ngeh gitu loh, gue merasa kurang kilang dia. Malahan kalau kita bandingkan dengan MCU, gue sampai sekarang udah nangis banget kalau gue udah kehilangan sosok Tony Stark di Avengers Endgame. Itu lebih dapat ketimbang di versi Crisis on Infinite Earths. Green Arrow mati ya kurang bumbunya pak, itu loh. Makanya itu ya sampai gue harapkan please untuk versi animasinya di Crisis on Infinite Earths ini please jangan sampai melakukan hal yang sama. Mending dibuat dengan cara sama seperti ada pada komiknya, cuman dibikin feel yang berbeda. Dan untuk Watchmen ya, gua nggak tahu ya apakah mereka akan angkat dari versi Zack Snyder atau mereka akan ambil tema Doomsday Clock. Gua nggak tahu ya, karena kita masih belum mendapatkan informasi jauh mengenai hal itu. Tapi semoga dengan Watchmen ini kita bisa mengenal jauh mengenai Rorschach, Shield, Owlman, Dr. Manhattan, literally The Comedian, yang
di mana mereka semuanya memiliki konspirasi dan cerita masing-masing. Itu unik loh. Kalian bisa cek aja di film live actionnya ya. Itu udah dikonsep secara penuh oleh Zack Snyder dan semoga kalian betah ya, karena di situ akan ada berbagai macam aksi-aksi perampokan, pencurian, bahkan pengkhianatan atas sesama tim, dan juga plot twist yang cukup rapi banget yang udah dibungkus oleh Zack Snyder di film itu Pak. Seperti itu, makanya sampai sekarang Watchmen itu film terbaik DC setelah JL Snyder Cut dan juga The Flash menurut gue ya, seperti itu ya. Oke, dengan dua project film animasi ini gue harapkan mereka sesuai dengan apa yang ada di komiknya. Kalau mau beda boleh, cuman jangan terlalu kejauhan Pak. Seperti contoh Injustice kemarin, itu gue kesel banget tuh. Gue merasa kayak anjir, gue kayak dikhianati oleh animasi movie-nya. Mending gue baca komiknya aja. Sumpah, aduh nggak deh. Makanya please jangan sampai mereka melakukan hal yang sama. Oke, gue tunggu banget, dan mereka akan rilis di tahun 2024 mendatang, tentunya di HBO Go ya. So buat kalian yang mau langganan, sekarang aja langganan di akun HBO Go, karena situ itu ada berbagai macam mengenai platform semua series DC Universe ya. Oke, itu cuma mengenai pesan gua mengenai dua project film animasi DC yang akan siap digarap oleh Warner Bros Discovery dan juga DC Studios. Oke, nah sekarang giliran kalian. Menurut kalian gimana mengenai berita seperti ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk kalian siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk kalian siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!